Hai anak-anakku kelas 4 semuanya, apa kabar kalian? Pasti semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga harapannya seperti itu. Ibu juga senang bertemu dengan kalian lagi. Dan pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar materi berikut tentang ungkapan syukur tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Kita belajar tentang hal ini supaya kita bersyukur dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menopang hidup semua orang. Kemudian kita diajak juga untuk semakin mempercayai dan menceritakan pengalaman iman akan Tuhan yang hadir dalam setiap doa kita dan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita. Kemudian kita diajak juga bisa mengungkapkan iman kita akan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan melalui doa-doa syukur sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Baik anak-anak, kita akan segera mulai pelajaran kita kali ini. Nah, anak-anak, pernahkah kalian bersyukur? Oh, pasti pernah Bu, sering banget. Nah, kalau kalian sering bersyukur, itu sesuatu yang baik ya. Apa yang biasanya kita syukuri ya? Banyak sekali, yang paling utama pastinya dong kita bersyukur atas hidup ya. Kita diberi kesempatan hidup itu luar biasa, bersyukur ya. Tuhan begitu baik memberi kesempatan untuk kita merasakan kehidupan di dunia ini. Kemudian kita bersyukur bahwa hidup kita itu ternyata ditopang oleh makanan dan minuman yang diberikan Tuhan melalui khususnya orang tua kita yang setiap hari berusaha untuk memberikan makanan dan minuman yang sehat untuk kita semua ya. Kita juga bersyukur atas kehadiran orang tua, saudara, kakak atau adik ya. Kemudian ada sahabat teman-teman kita, ada juga para bapak ibu guru, ada juga tetangga-tetangga sekitar, dan banyak sekali orang yang begitu baik yang kita kenal, yang hadir dalam kehidupan kita. Ada juga kita biasanya bersyukur tentang apa ya? Tentang kesempatan bersekolah. Nah, luar biasa ya. Ternyata masa pandemi ini bukan membuat kita untuk kemudian stop sekolah, gak usah sekolah sama sekali. Ternyata Tuhan itu baik juga. Di balik adanya wabah ini, ternyata ada solusi juga yang Tuhan berikan. Kita tetap bersekolah meskipun secara online ya. Kita bersyukur atas hal itu. Kita bisa diberi kesempatan setiap hari masih bisa bertatap muka ya, anak-anak dengan ibu, dengan bapak ibu guru, dengan teman-teman ya, lewat sarana yang ada. Kemudian apa yang lagi yang kita bersyukur ya? Kita syukuri adanya rumah yang kita miliki. Bisa kita tinggal dengan layak, terlindung dari panas, hujan, dan sebagainya ya. Kita juga mungkin ada di antara kalian yang punya mobil, punya motor, punya sepeda. Nah, alat-alat transportasi yang kita miliki secara pribadi ataupun alat transportasi umum yang masih boleh kita pakai bersama ya, mengantarkan kita kemanapun ke tempat tujuan kita. Kemudian ada juga perlengkapan sekolah yang kita miliki. Nah, sarana-sarana apa saja? Ada buku, alat tulis. Kalau kalian nih pasti sekarang belajar online ya, pastinya kalau nggak menggunakan handphone juga menggunakan laptop, iPad, dan sarana lainnya ya. Kita bersyukur masih banyak hal lagi yang kita syukuri tak henti-hentinya setiap saat, setiap hari, karena Tuhan itu sungguh baik, sungguh luar biasa. Bahkan pernah nggak kalian bersyukur ketika kamu mengalami penderitaan, mengalami kekecewaan, mengalami sakit? Ya gimana Bu, kayak gitu bersyukur? Iya, bisa kita syukuri loh pada saat kita sakit pun. Kenapa coba? Nih contohnya nih, kalau kamu pernah terjatuh kemudian luka kakinya, kamu obati dan sembuh. Suatu saat ketika ada orang lain yang merasakan hal yang sama, dia terjatuh juga, kamu akhirnya bisa berempati dan bahkan kamu bisa berbagi, oh waktu itu aku obatin ini loh. Nah,
bisa kan bersyukur, jadi terima kasih Tuhan, untung waktu itu saya pernah mengalami jatuh dan sakit ya, sehingga aku bisa berbagi informasi kepada temanku yang terjatuh juga. Nah begitu anak-anak, bersyukur itu tidak hanya pada saat kita mengalami senang-senang doang ya, tidak hanya ketika kita mengalami yang bahagia-bahagia, yang enjoy saja, tapi pada saat kamu merasakan hal yang sedih, hal yang mengecewakan pun, berusahalah untuk tetap mensyukuri ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Anak-anak, ternyata yang bersyukur itu tidak hanya manusia zaman sekarang loh. Sejak zaman dulu kala pun orang sudah juga selalu bersyukur atas anugerah Tuhan. Salah satunya nih yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa itu, dan kita akan melihat kisahnya, mendengarkan kisahnya itu dari kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 12, yaitu tentang perayaan Paskah. Yuk kita baca bersama kisahnya perayaan Paskah orang Israel seperti apa. Baik, kita baca yuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Bangsa Israel merupakan bangsa yang memiliki kemampuan religius, sehingga mampu melihat pengalaman sejarah bangsanya sebagai pengalaman dalam bimbingan Allah. Anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah membaca bersama ya kisah tentang perayaan Paskah Yahudi. Kita tahu orang-orang Israel itu pernah ditindas oleh bangsa Mesir kan ya. Ketika itu Musa ditemani dengan Harun kan memohon kepada Raja Firaun supaya membebaskan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Firaun selalu menolak untuk membebaskan. Karena apa? Firaun merasa rugi dong kalau sampai Israel, orang-orang Israel
suruh kembali ke negaranya, nanti mereka nggak bisa menggunakan tenaga orang Israel untuk membangun Mesir. Maka Tuhan tidak berkenan kalau seperti itu caranya. Israel berada di Mesir tetapi ditindas. Mereka sangat tersiksa. Mereka disuruh bekerja keras tapi tidak diberi upah, tidak diberi makanan yang layak. Bahkan banyak orang-orang Mesir menindas dengan sangat kejam dan banyak orang Israel meninggal sia-sia. Maka Allah pun menurunkan 10 tulah atau bencana atas orang Mesir. Nah, pada tulah yang 1-9 Firaun kan memohon supaya itu tidak terjadi. Ketika ada tulah ini itu, akhirnya mereka, iya baik, nanti saya akan mengeluarkan kalian dari Mesir, tapi tidak terbukti. Sampai akhirnya Allah menurunkan tulah yang ke-10, yaitu seluruh anak sulung Mesir meninggal. Nah, pada saat Allah akan menurunkan tulah itu, sudah memberikan informasi kabar kepada Musa, dan Musa meneruskan kepada orang Israel, yaitu tadi yang kita baca bersama dalam ayat-ayat tadi, supaya mereka membuat sebuah perjamuan makan bersama, menyembelih seekor domba jantan berumur 1 tahun harus bagus, kemudian menyembelihnya pun ada aturannya. Kalau sudah mau petang, udah mau gelap, dan darah itu dioleskan di tiang atas pintu begitu. Supaya apa itu maksudnya? Karena malam itu Allah beserta dengan malaikat pencabut nyawa, wow serem ya, akan melewati setiap rumah. Dan ketika malaikat itu melihat bersama Tuhan, melihat di pintu atas itu ada olesan darah, itu menunjukkan bahwa itu rumah orang Israel, maka akan dilewati saja. Nah, seperti itu yang terjadi. Dan sungguh ketika mereka merayakan perjamuan itu, mereka mengikuti aturan yang sudah disampaikan Allah melalui Musa. Mereka makan dengan posisi berdiri, memegang tongkat, memakai kasut, makannya harus cepat. Kalau tidak habis harus bersama dengan sesama orang Israel, tetangganya itu untuk ngabisin. Kemudian semuanya harus dimakan dengan sayuran pahit, dengan roti tidak beragi begitu ya. Dan setelah peristiwa mereka makan itu, sementara Allah beserta malaikat pencabut nyawanya itu berkeliling di Mesir, orang-orang Israel itu sudah keluar bersama, dipimpin oleh Musa untuk keluar dari Mesir. Nah, anak-anak, Allah menyertai bangsa Israel itu sejak kisah penciptaan, dari keluarga yang hidupnya berpindah-pindah, pengalaman menetap di tanah Mesir, pengalaman diperbudak oleh orang-orang Mesir, perjalanan keluar dari tanah Mesir, hingga akhirnya menuju ke tanah Kanaan, dan di sanalah tanah yang dijanjikan Tuhan, dan terbentuklah sebuah bangsa. Nah, pengalaman pembebasan dari perbudakan Mesir disebut perayaan Paskah Yahudi. Arti kata Paskah itu sendiri artinya Tuhan lewat. Nah, lewat mau ngapain? Mau menyelamatkan orang-orang Israel dari penindasan Mesir, dan Tuhan lewat bersama malaikatnya akan memberikan hukuman kepada orang-orang Mesir, yaitu anak sulungnya itu meninggal. Itu menjadi sebuah titik tolak ungkapan syukur bangsa Israel dari masa ke masa peristiwa penyelamatan pembebasan oleh Tuhan itu. Mereka bersyukur atas pertolongan dan karya Allah, di mana mereka mengalami pembebasan dan bisa tinggal menetap di suatu wilayah di tanah yang subur, tanah Kanaan, hingga menjadi suatu bangsa yang besar. Ini adalah gambar ketika orang-orang Israel diperbudak oleh orang Mesir ya. Mereka disuruh mendirikan piramid, suruh membangun kota dan sebagainya, dan sangat menderitalah hidup mereka pada waktu itu ya. Ungkapan syukur mereka ini juga tidak terlepas dari peran seorang tokoh bernama Musa yang telah memimpin mereka untuk keluar dari Mesir. Ungkapan syukur atau disebut madah Musa ditujukan untuk mengakui kemuliaan Tuhan pencipta yang sempurna, yang setia, yang adil, dan yang benar. Anak-anak yang terkasih,
Kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia dianugerahi oleh Tuhan berupa akal budi. Supaya apa? Supaya kita mampu mendalami pengalaman hidup kita sehari-hari, sehingga dengan demikian kita mampu mengucapkan syukur dalam banyak hal. Apalagi sebentar lagi kita akan memperingati Hari Raya Paskah. Nah, kalau Hari Raya Paskah Yahudi memperingati kebebasan mereka dari perbudakan, dari penindasan, kemudian kurban mereka adalah anak domba. Dan kalau Paskah yang kita peringati sekarang adalah kita dibebaskan bukan lagi dari perbudakan bangsa lain, tapi kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Iblis yang selalu menjajah hati kita untuk melakukan dosa. Dan kurbannya bukan domba, tetapi Allah dalam rupa Yesus itu sendiri, sang anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa kita. Maka kita mensyukuri luar biasa Paskah kita ini. Yesus memberikan diri sepenuh-penuhnya untuk keselamatan kita seluruh umat manusia. Mari kita menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dalam banyak hal, terlebih atas segala berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya, terima kasih anak-anak. Kita sudah belajar bersama tentang ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama ini, dan kita diajak untuk semakin hari semakin mensyukuri. Terima kasih untuk keikutsertaan dan menyimak dalam pelajaran kita kali ini. Selamat menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan, sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.